Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan nikmat untuk merasakan nikmatnya. Ulun di sini hendak membahas atau hendak menjelaskan sedikit tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Yang mana tafsir yang ulun ambil adalah tafsir Imam Al-Qurtubi. Ayat ini membahas tentang hukum puasa. Nah, kita pada lagi menjalankan ibadah puasa, maka sebaiknya sebelum kita menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya kita tahu dulu hukum puasa ini. Nah, dari ayat kedua ayat ini menjelaskan tentang hukum puasa. Langsung saja ayat pertama yaitu ayat 183 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kalian, diwajibkanlah puasa untuk kalian, atas kalian, sebagaimana orang-orang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu ini, menurut tafsir Al-Qurtubi adalah kaum Nasrani, kaum Yahudi, atau juga bisa disebut kayak kaum Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, mereka itu juga menjalankan ibadah puasa. Maka supaya kalian bertakwa. Jadi ya Allah, wahai orang-orang beriman, orang-orang beriman yang dipanggil Allah, kalau merasa beriman maka sebaiknya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi diwajibkan itu berarti harus kita menggawi, diperintahkan nih, diharuskan kita menggawi bulan puasa ini, ibadah puasa ini, sebagaimana orang-orang terdahulu. Jadi ayat selanjutnya adalah ayat 184. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yaitu beberapa hari tertentu, beberapa hari yang telah ditentukan. Yang ditentukan ini ya yang maksud adalah bulan Ramadan. Jadi dahulu itu Rasulullah menjalankan puasa itu setiap bulan 3 hari aja, 3 hari setiap bulan. Kalau yang kita kenal selama ini tuh saat ini kita kenal adalah Ayyamul Bid. Nah, kalau dahulu Rasulullah ini menjalankan itu aja. Nah, turunlah ayat ini. Ayat ini menegaskan untuk Rasulullah menjalankan puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan. Terus, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau garing, nah, atau juga dalam perjalanan safar kita nih, maka mendapatkan rukhsah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, garing ataupun sakit ataupun inya dalam perjalanan, maka inya diperbolehkan membatalkan puasanya. Kalau inya kada mampu lagi menjalankan puasa, maka inya dibolehkan untuk membatalkan puasa. Yang selanjutnya, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, garing, yang kada kawa menggawi, terus dalam perjalanan, maka dibolehkan membatalkan puasa. Artinya, jika kita dalam keadaan garing, sakit, misalnya kita udah menggawe puasa sampai setengah hari udah nih, jam 12 dah. Habis itu tiba-tiba kita panas awak, muntah-muntah atau kayak apa, boleh kita membatalkan puasa, diperbolehkan membatalkan puasa. Karena itu ada uzur atau rukhsah tadi. Terus kalau kita dalam perjalanan hendak safar, misalnya dari Barabai ke Kandangan, dari Barabai ke Banjarmasin, dari Banjarmasin hendak ke Tanjung kemana misalnya. Nah, tapi dalam kitab Al-Qurtubi dijelaskan batasan jarak untuk perjalanan ini. Misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi sendiri ada beberapa pendapat, namun Imam Al-Qurtubi menjelaskan beliau mengambil pendapat sebanyak 56 mil untuk jarak jauhnya perjalanan ini. 56 mil ini kalau kita kilometer akan menjadi 90 km. Nah, jadi 90
km itu berapa kira-kira dari Banjarmasin misalnya Handakano. Nah itu kalau terus belajar Imam Al-Qurtubi dibilang orang itu sapar kalau dia udah keluar rumah. Kalau ini masih dalam rumah habis itu kada jadi menggawi perjalanan tadi tidak bisa dibilang dia sapar. Seperti itu. Selanjutnya lagi baris selanjutnya lagi adalah menjelaskan tentang bagaimana orang yang misalnya ingin meninggalkan puasa tadi maka harus diganti di hari lain. Misalnya kita kada puasa orang garing nih, misalnya kita sakit garing karena kau puasa loh 2 hari kita meninggalkan puasa, maka 2 hari itu harus dibalas, harus diganti atau dikode di bulan selanjutnya. Jangan di bulan Ramadannya, imbah bulan Ramadan kita mengganti bulan misalnya bulan Syawal, kita ganti 2 hari tadi. Nah bahkan kalau untuk orang yang betianan, orang yang menyusui, ibu melahirkan, nenek-nenek tua, kai-kai misalnya si dia lanjut usia udah umurnya di atas 60, apa tuh amunnya bubuhan si dia tuh hendak puasa tapi gak ada sanggup juga. Nah makanya turunlah ayat ini untuk apa? Untuk meringankan beban-beban mereka. Misalnya kayak ibu menyusui, ibu betianan, ibu-ibu yang mengandung. Ayat ini sebenarnya turun hagen-hagen bubuhan sidin tuh, karena kan bubuhan sidin tuh lebih lapah menggawi puasanya. Misalnya untuk ibu yang menyusui, kalau ibu menyusui itu kadang mendapatkan gizi yang bagus, maka anaknya kadang mendapatkan gizi juga yang bagus. Jadi dari Imam Al-Qurtubi untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu betianan, ibu-ibu mengandung, nenek-nenek kai-kai lanjut usia itu dibolehkan juga sidin kada puasa, ada ruksahnya tadi. Nah tapi untuk orang yang betianan, untuk orang yang mengandung, untuk orang yang melahirkan ini nih diwajibkan juga bayar fidyah, karena kita ini mazhabnya kebanyakan Imam Syafi'i, maka ulun mengambil pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan fidyah. Ada juga pendapat para ulama lain yang tidak membolehkan fidyah, artinya meniadakan fidyah. Ini sendiri telah menentukan bayar fidyah itu adalah satu mud gandum. Kalau zaman bahari kan gandum, karena kita sekarang bahan pokok kita adalah baras, maka membayarnya dengan 1 mud baras kepada 1 orang fakir miskin. Nah ayat selanjutnya kan itu, maka berikanlah fidyah kepada orang yang fakir miskin. Beri kita memberikan fidyah tadi 1 mud gandum atau 1 mud baras kepada orang miskin untuk membayar fidyah. Tapi ada juga Imam Syafi'i menyampaikan inya bayar fidyah lawan mengkoda. Nah kalau Imam Al-Qurtubi hanya mengkhususkan mengkoda aja, ada apa-apa kada bayar fidyah. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i mengharuskan juga kita bayar fidyah untuk fakir miskin tadi. Nah menurut Imam Al-Qurtubi fidyah itu dibolehkan tidak ada, karena menurut sidin membayar puasa itu saja sudah cukup. Nah baris selanjutnya adalah tentang kerelaan hati memberikan kelebihan dalam membayar fidyah. Misalnya tadi membayar fidyah hanya 1 mud baras, kita tambahkan, kita lebihkan menjadi 2 mud kepada 1 orang tadi, misalnya 1 orang fakir miskin, atau juga kita memberikan 1 mud baras kepada 2 orang fakir miskin, misalnya satu orang fakir miskin 1 mud, 1 orang fakir miskin 1 mud. Nah bolehkan, dan itu lebih baik. Tapi bacaan selanjutnya dari ayat itu, barang siapa kalian mengetahui bahwa puasa itu jauh lebih baik dibandingkan kita meninggalkan puasa. Artinya meskipun ada keringanan puasa tadi, jauh puasa itu lebih baik kita kerjakan dibandingkan tidak puasa. Nah jadi puasa ini dasar baik benar agan kita gawe puasa ini, meskipun lah kada kawa juga kita nih memaksa orang puasa tahan nih marah sakit-sakit kada kawa juga, ngerandainya garing harus minum obat ya, itu dapat rukhsah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah tuh pernah berfirman dalam hadis qudsi. Ujar Allah, puasa ini adalah ibadah untuk aku dan untuk hambaku. Misalnya lah, ibadah yang hagan hambanya aja tuh, kayak misalnya sedekah. Sedekah itu misalnya kita bersedekah, ya Allah aku akan menambahkan rezekinya kalau kita bersedekah. Berarti hanya hagan kita aja loh, pada hagan Allah. Untuk apa Allah mendapatkan rezeki itu? Jadi sudah jelas bahwa pada puasa ini jauh lebih baik kita kerjakan daripada kita tinggalkan. Yang wajib, kalau yang sunnah kan hukumnya
sunnah, amun wajib ya hukumnya wajib. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf ulun minta maaf, ulun minta rela, minta ridho kalau ulun ada salah atau kurangnya ulun masukkan pendapat-pendapat ulama-ulama yang lainnya, karena ulun hanya memasukkan pendapat Imam Al-Qurtubi dan beberapa ulama yang Sidin ambil pendapatnya. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.